adik-adik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kalau saya bilang selamat pagi adik-adik, pagi luar biasa. Bisa? Bisa, Pak. Selamat pagi adik-adik. Pagi luar biasa. Siapa ketua kelas? Mas, Pak. Mana yang benar nih? Mana yang Dimas, benar? Pak. Dimas? Ya, Pak. Ketua kelas? Iya, Pak. Oh, hari ini sampai tidak hadir. Pak. Kenapa dia? Ayo, kita taruh, Isi, Pak. Pak. Oke, mereka sekarang amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar materi apa? IPS. IPS. Ya, Oke, Pak. karena sudah belajar IPAS, sekarang kita akan belajar IPS. Ya, karena IPAS sekarang nggak punya daripada IPS ya. Ya, Pak. Ya tuh, kelas 6. Ya, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Apa bukan? ASEAN. ASEAN ya. Ya, Tadi ini topik kita di ASEAN. Sebelum masuk ke pelajaran ya, saya minta satu orang untuk bikin kita dalam doa. Paling bisa bikin kita dalam doa. Ya, Pak. Maju. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa kepada Allah dan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, seperti kami mengulang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan, dan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Nikolina. Oke. Rami, apa topik kita besok? ASEAN. ASEAN. Di antara kamu semua ada yang pernah mendengar kata ASEAN? Tidak Yang pernah. Negara ASEAN, Bapak. Yang lain? Tidak pernah. Tidak pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Di mana? Di TV. Di TV. Ada berita. Ada berita ya? Iya, Pak. Oke, apa itu ASEAN yang kamu dengar? Negara apa? Negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara. Yang lain? Asia Tenggara. Oke. ASEAN itu adik-adik itu merupakan nama organisasi. Apa tadi? Nama Nama organisasi. ASEAN itu nama lainnya itu adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Apa tadi? Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Oke. Oke. Ya, apa itu ASEAN? ASEAN itu merupakan organisasi yang mewadahi kerjasama antara negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Adik-adik, ASEAN itu adalah organisasi. Dia itu berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Berdirinya ASEAN itu hanya dilakukan oleh 5 negara. 5 negara hanya dilakukan oleh 5 negara. Dan masing-masing 5 negara tersebut itu diwakili oleh kepala Menteri. oleh kepala menteri masing-masing negara. Nah, kelima menteri ini mereka melakukan pertemuan di Bangkok. Bangkok itu merupakan ibu kota negara Thailand. Apa tadi Bangkok? Ibu kota negara. Misalnya gini, misalnya Indonesia. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Mereka itu bisa. Kalimantan. Ibu kota Indonesia apa? Kalimantan, Pak. Jakarta, Pak. Enggak ada Jakarta masih. Ya, Pak. Misalnya kita menteri kelima tadi pertemuannya di Jakarta. Sementara ASEAN itu pertemuan di mana? Di Bangkok yang merupakan ibu kota dari negara Thailand. Apa yang mereka lakukan di sana? Pertemuan itu bisa disebut dengan konferensi. Pertemuan atau kesepakatannya konferensi ya. Oke. Nah, hasil konferensi mereka para pemimpin kesepakatan itu adalah maka dibentuknya kerjasama negara Asia Tenggara. Nah, kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini mereka disingkat dengan sebutan ASEAN. Bisa? Bisa, Nah, Pak. ASEAN itu dalam bahasa Inggrisnya di atas Association of Southeast Asian Nations. Apa tadi? Dalam bahasa Indonesia
disingkat Perbara. Apa Perbara? Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Oke, nah karena mereka sudah pertemuan dan mereka sepakat nama organisasi itu adalah ASEAN. Nah, bukan hanya sebatas itu adik-adik. Waktu itu ada dokumen penting yang mereka tanda tangani. Nama dokumen itu adalah deklarasi Bangkok. Jadi kesimpulan deklarasi Bangkok ini merupakan tanda abang berdirinya organisasi ASEAN. Oke, deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh lima menteri luar negeri tadi ya. Oke, pada tanggal berapa deklarasi Bangkok ditandatangani? 8 Agustus 1967. Iya, 8 Agustus 1967 yang merupakan sejarah berdirinya ASEAN. Oke, nah isi dari deklarasi Bangkok itu adik-adik ada 5. Isi dari deklarasi Bangkok itu ada 5. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Mengapa mereka mencantumkan isi yang pertama? Karena pada waktu itu pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara itu sangat tidak stabil. Maka ini isi dari deklarasi Bangkok. Ini tujuan mereka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan sosial. Yang kedua, mereka meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Mengapa ini yang kedua? Yang kedua itu karena pada tahun 90-an ke atas itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki konflik ideologi militer. Tahu konflik? Iya. Konflik itu masalah ya. Ideologi itu paham ya. Mereka masalah terhadap paham ideologi. Dan yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah adik-adik pembangunan di negara-negara Asia Tenggara itu tidak berjalan secara efektif ya, tidak secara efektif. Makanya deklarasi Bangkok itu ada meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu. Nah, meningkatkan kerjasama. Jadi deklarasi Bangkok mereka mencantumkan namanya kerjasama karena kondisi Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara itu dan termasuk Indonesia itu hampir sama kondisi geografisnya, yaitu merupakan wilayah iklim tropis. Iklim yang memiliki 2 musim. apa? Musim Kemarau dan musim hujan. Itu maka mereka cantumkan meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial dan juga ilmu pengetahuan ya. Oke, ilmu pengetahuan ini adik-adik itu merupakan tujuan juga di organisasi ASEAN ini ya. Oke. Dan yang kelima, yang keempat yaitu memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi internasional ada. Ada ini, memelihara kerjasama itu misalnya ada 5 negara ya. Misalnya kita ini 5 negara. Kita ini bekerja sama hanya untuk tujuan bersama. Bisa? Tugas kita adalah mempererat kerjasama itu. Tidak boleh terjadinya pecah belah. Itu salah satu misi dari deklarasi Bangkok. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan. Misalnya di kita 5 ini, pendidikan Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan juga Filipina. Nah, dari kelima kita ini, kita punya visi yang sama yaitu meningkatkan pendidikan. Tujuan dari meningkatkan pendidikan untuk apa? Untuk memperbarui sumber daya manusia. Jadi dapat disimpulkan isi deklarasi Bangkok ini merupakan pilar utama dari berdirinya organisasi ASEAN. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke. Nah, perlu kita mencoba pertanyaan. Kenapa ya organisasi ASEAN itu ada? Kenapa organisasi ASEAN itu ada? Ada yang bisa jawab? Mengapa organisasi ASEAN itu harus ada? Tidak tahu? Oke. Sudah dijelaskan tadi itu karena terjadi konflik agraria. Itu pertanyaan. Nah, siapa saja negara pendiri organisasi ASEAN? Oke adik-adik. Negara pendiri organisasi ASEAN itu ada 5. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Dan mereka melakukan pertemuan di Bangkok. Ya, sudah jelaskan itu ya? Iya, Pak. Oke. Apa
membentuk organisasi ASEAN. Mereka ada 5 negara tadi. Kira-kira apa yang membuat mereka membentuk organisasi ASEAN? Ya, jawabannya itu ada 4. Yang pertama, karena adanya persamaan bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan. Pada waktu itu, negara-negara di Asia Tenggara itu hampir memiliki persamaan ini. Bidang budayanya, bidang bahasanya, tata kramanya, dan juga pola kehidupan. Pola kehidupan ini erat hubungannya dengan kondisi ekonomi. Yang kedua, perasaan nasib akibat ditindas bangsa penjajah. Ingat, bangsa Asia Tenggara itu salah satu bangsa yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah Thailand. Hanya Thailand saja ya, yang merupakan bangsa yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Selain itu, semuanya dijajah oleh bangsa asing. Nah, berdasarkan pikiran senasib yang sama ini, maka kelima negara ini membentuk kerjasama yang disebut dengan ASEAN. Dan ketiga, persamaan geografis yang strategis dalam peraturan politik dan ekonomi internasional. Ingat, terletak geografis. Negara Asia Tenggara itu merupakan negara yang diapi oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Nah, kondisi ini memungkinkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu masing-masing memiliki ukuran ekonomi yang sama meskipun ada sedikit perbedaan. Sehingga, berdasarkan itu mereka punya inisiatif nih. Misalnya contoh gini, kita 5 ini toh, kita punya inisiatif yang sama. Kita ini punya senasib, kita ini punya kondisi geografis yang sama. Bagaimana kalau kita membangun kerjasama? Nah, itulah pikiran mereka pada waktu itu. Dan yang terakhir itu berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara, yaitu antara Indonesia dan Malaysia itu. Artinya konfrontasi itu artinya peperangan. Tahu? Peperangan perselisihan. Pada waktu itu juga di era 60-an ke atas itu Indonesia, Malaysia dan Filipina itu tidak mampu baik. Terjadi peperangan. Peperangan apa tadi? Ideologi. Masing-masing mempertahankan prinsip. Ya. Nah, tapi karena berakhirnya peperangan itu, maka mereka menimbulkan perasaan. Dia menimbulkan cara untuk membentuk organisasi ASEAN yang bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bisa? Bisa. Ada seperti lain pertanyaan? Tidak ada? Iya, Pak. Oke. Adik-adik, perkembangan negara-negara ASEAN. Abadnya itu negara ASEAN itu hanya 5. Hanya berapa tadi? 5. Hanya 5. Yang sekaligus mereka adalah pendiri dari organisasi ASEAN. Namun seiring perjalanan waktu adik-adik, negara-negara anggota dari organisasi ASEAN itu mengalami perubahan jumlah. Perubahan jumlah itu diantaranya ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Laos, ada Kamboja, apa lagi? Ada Myanmar, dan juga yang terakhir baru-baru bergabung itu Timor Leste. Nah, ada berapa negara yang bergabung setelah negara pendirinya? 6, Pak. Nanti ada berapa jumlah negara? 11. Ya. Gabung pertama itu setelah berdirinya ASEAN itu adalah Brunei Darussalam. Mereka bergabung pada 7 Januari 1980. 7 Januari 1980. Setelah Brunei Darussalam bergabung, ini diikuti oleh lagi Vietnam. Mereka pikir gini, Brunei Darussalam sudah bergabung di ASEAN, sebaiknya kita menyusul Brunei Darussalam. Vietnam berkata begitu. Dan akhirnya Vietnam itu bergabung pada tanggal 28 Juli 28 Juli 1995. Setelah Vietnam bergabung, ini diikuti oleh Laos lagi. 2 tahun setelah Vietnam bergabung, maka Laos juga menyusul Vietnam. Mereka juga bergabung pada 23 Juli 1997. Lain itu, dan juga Myanmar juga mereka mengikuti jejak Laos. Mereka bergabung pada 23 Juli 1997. Itu makanya Laos dan Myanmar itu bergabung di tanggal dan juga tahun yang sama. Karena mereka ini Laos dan Myanmar bergabung ya. Nah, pada saat Laos bergabung, Myanmar mengetahui bahwa Laos mau bergabung di ASEAN, makanya Myanmar juga ingin bergabung di ASEAN dengan alasan tertentu. Alasan tertentu itu apa saja? Kondisi politik, kondisi ekonomi, dan juga kondisi sosial budaya. Nah, setelah Laos dan Myanmar bergabung pada 3 Juli 1997, diikuti oleh
Oleh Kamboja itu bergabung pada tanggal 30 April 1999. Ya. Nah, setelah Kamboja, paling terakhir itu bergabung dengan Timur Leste. Adik-adik, Ambon dan Timur Leste itu adalah bagian dari negara Indonesia. Mereka merupakan provinsi yang ke-7 di negara kita. Namun, pada waktu itu Timur Leste itu ada perselisihan dengan bangsa Portugis. Makanya mereka bergeser di apa? Negara Indonesia. Nah itu makanya mereka masuk negara Indonesia. Tetapi pada tahun 1999 mereka berkeinginan untuk membangun negara lain yang terpecah dari negara Indonesia. Nah sehingga pada tanggal 2 November 2002 mereka bergabung di organisasi ASEAN yang tidak lain dan tidak bukan Indonesia juga masuk di organisasi tersebut. Ya bisa? Pak. Oke. Ya. Sekarang pembahasan berikutnya itu adalah mana lambang ASEAN dan maknanya. Tadi sejarah ASEAN sudah ya. Oke. Ada berapa negara pendiri ASEAN? Ada 5. Oke. Setelah 5 negara, setelah ASEAN atau setelah ASEAN yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1997, ada berapa negara yang ikut bergabung dengan ASEAN? Ada 6 negara yang bergabung ya. Nah sekarang adik-adik, organisasi ASEAN itu bukan hanya organisasi saja. Dia punya identitasnya sendiri. Ada benderanya, ada lambangnya, dan juga ada lagunya. Nah, itu yang membuat dia itu memiliki keunikan. Ya. Ini merupakan bendera dan lambang dari organisasi ASEAN. Yang pertama itu coba kita perhatikan. Coba adik-adik perhatikan. Gambar yang pertama itu adalah gambar lingkaran ini merupakan gambaran kesatuan dari ke-11 negara ASEAN. Nah, artinya apa di sini ada gambar? Lingkaran itu merupakan gambar persatuan bahwa kita tidak boleh berpecah belah. Kita hidup di dalam satu lingkaran yang sama. Dan gambar yang kedua itu adalah gambaran putih. Kita garis putih ini. Ya, Pak. Garis putih itu itu melambangkan kesucian. Artinya apa? Ke-11 negara ASEAN itu memiliki prinsip hati yang sama, itu suci. Ya, artinya suci, tidak ada perasaan untuk saling menjatuhkan dalam situ. Bisa diterima? Itu maknanya. Dari ini gambar lambang itu bukan hanya sebarang taruh ya. Ada maknanya itu sendiri. Nah, setelah warna putih itu coba kita perhatikan lagi. Ada warna merah. Nah, apa warna merah? Melambangkan semangat. Semangatnya apa? Semangat menghadapi politik, semangat menghadapi kondisi ekonomi, semangat menghadapi kondisi sosial budaya, itu semangatnya. Dan mereka itu semangat itu apa? Mereka semangat dalam bekerja sama. Ada berapa negara tadi? 11 ya. Mereka semangat dalam bekerja sama. Terus coba kita perhatikan warna kuning itu. Warna kuning itu melambangkan kemakmuran. Berarti 11 negara itu harus makmur. Meskipun kondisi politik ataupun kondisi ekonominya sangat menurun, tetap semuanya harus berjalan dalam keadaan damai supaya menciptakan kemakmuran tadi. Coba kita perhatikan supaya bisa menciptakan kemakmuran. Coba kita perhatikan, itu merupakan gambaran ikatan tali. Nah, ikatan tali itu merupakan gambaran persahabatan, setianya persahabatan. Di situ ada 10 ya. Pak, kenapa ada 10 Pak? Karena anggota negara ASEAN negara 11. Itu pertanyaan. Ya, ingat di sini itu ini merupakan lambang dari negara ASEAN. Itu dibuat lambang kalinya ya. Karena negara Timur Leste hanya bergabung sekarang, bisa. Nah, itu gambar itu merupakan gambaran persahabatan dan kesetimbangan. Siapa tahu namanya sahabat tuh? Berarti satu rasa ya. Satu rasa seperti visinya satu visi, satu identitas, dan juga satu masyarakat. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini merupakan lagu dari ASEAN. Judulnya adalah The ASEAN Way. Itu artinya lagunya apa? ASEAN punya cara tersendiri. Itu arti lagu ini. The ASEAN Way. ASEAN punya cara tersendiri. Bahwa apa? ASEAN itu berbeda dari organisasi lain. Judulnya saja ASEAN. The ASEAN Way, ASEAN punya cara. Bisa? Ya, Pak. Oke. Selain itu, sekarang kita akan bahas tentang kerjasama antara negara-negara ASEAN. Ingat, tujuan dari bangun ASEAN itu adalah untuk membangun kerjasama. Ya. Nah, kerjasama tersebut itu dibedakan menjadi 4 cara. Sebenarnya banyak kerjasama di bidang keamanan lah, bidang segala macam, banyak sekali. Tapi secara garis besar
Kerjasama itu dibagi menjadi 4. Ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga bidang politik. Nah, hari ini kita akan bahas bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial budaya. Ya, dalam bidang pendidikan, kerjasama antara negara ASEAN itu adalah salah satu dalam pertukaran belajar. Bisa ambil contoh, ini Indonesia, ini Filipina, ini Vietnam. Saya dari Indonesia ingin belajar di Vietnam. Itu maksudnya bisa pertukaran tahu toh? Tahu. Nah, itu juga dengan negara-negara yang lain. Dan juga itu yang kedua beasiswa. Misal begini, saya Indonesia, saya menerima beasiswa bantuan dari negara Vietnam. Nah, beasiswa tersebut ditujukan untuk belajar di Vietnam. Itu kalau kamu prestasi, makanya belajar itu pentingnya. Ya. Dan yang ketiga itu mengadakan olimpiade. Nah, tujuannya apa? Mengadakan olimpiade ini. Bisa begini. Saya dari Indonesia, ini dari Thailand. Nah, ke-11 negara itu tersebut kita berunding bersama untuk mengadakan olimpiade sains misalnya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tahu olimpiade kok? Olimpiade itu masa perlombaan dalam bidang pendidikan. Misalnya lomba IPA, biologi dan lain sebagainya. Dan itu ada Universitas ASEAN. Universitas ini terdapat di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Nah, kita kalau mau belajar di universitas ini bisa, karena kita merupakan anggota dari organisasi ASEAN. Nah, kerjasama yang kedua ada bidang ekonomi. Yang pertama itu pabrik pupuk di Indonesia. Pabrik di Indonesia ada ya, banyak ya. Berapa tujuan pabrik pupuk ini? Untuk meningkatkan ekonomi ya. Salah satunya bidang pertanian, ya. Bisa tuh. Yang kedua itu dalam pabrik Agusura di Thailand. Sudah tahu? Sudah makanan juga? Bukan untuk mengambil makanan juga. Oh iya. Dan yang ketiga, yang ketiga itu pabrik vaksin hepatitis B. Itu terdapat di Singapura. Vaksin hepatitis penyakit. Dan yang terakhir pabrik Korea di Malaysia. Itu Korea oleh Malaysia. Nah, iya dari Malaysia transit Indonesia. Bukan Indonesia, negara-negara anggota ASEAN lainnya. Karena itu tadi kita sama di bidang ekonomi. Bisa. Nah, inilah sosial budaya itu salah satunya itu membantu negara lain yang sedang bencana. Membantu negara politik luar negeri negara Indonesia itu adalah negara politik bebas aktif. Oke. Selanjutnya hari tadi negara organisasi ASEAN itu bersama juga di bidang sosial budaya ya. Bidang sosial budaya itu contohnya itu membantu negara lain yang sedang bencana. Misalnya Indonesia itu pada saat perang itu di negara-negara lain itu mereka bergabung bukan bergabung untuk mencari tapi bergabung untuk memperoleh perdamaian. Makanya negara Indonesia itu punya politik luar negerinya. Apa politik luar negeri Indonesia? Yang banyak tahu. Politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif. Nah, politik ini itu tujuannya apa? Misalnya negara-negara tetangga mengalami bencana, Indonesia datang untuk membantu kemiskinan, atau kelaparan apa segala macam. Indonesia datang untuk membantu. Ya, itu politik bebas aktif. Nah, politik bebas aktif ini itu dicetuskan oleh Muhammad Hatta. Siapa tadi? Muhammad Hatta. Oleh Muhammad Hatta. Kalau ada pertanyaan di ujian, politik Indonesia punya prinsip yaitu bebas aktif yang dicetuskan oleh siapa? Muhammad Hatta. Sehingga dalam bidang sosial itu Indonesia itu membantu negara lain yang sedang bencana ataupun negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua itu pertukaran seni dan budaya. Misalnya begini, pertukaran budaya itu adalah interpretasi budaya itu budaya dari Indonesia dan juga budaya dari Thailand dan juga budaya dari negara-negara ASEAN lainnya itu terjadi pertukarannya. Pertukaran itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya dalam pertemuan dalam suatu negara. Nah, setelah pertemuan di Indonesia misalnya. Nah, negara-negara yang merupakan anggota dari organisasi itu bergabung di Indonesia melakukan pertunjukan budaya ini maksudnya. Ya bisa. Nah, dan yang terakhir itu adalah penanganan narkoba. Penanganan narkoba itu juga Indonesia juga bekerja di situ. Narkoba ya? Ya, tahu kita narkoba ini Obat terlarang. itu obat terlarang ya. Penanganan narkoba dan juga solusinya. Indonesia juga benci akan narkoba, anti narkoba mereka ya. Ya, Kak. Oke. Seorang politik itu narkoba itu Bukan narkoba itu.
Nah, narkoba termewah. Ingat, rokok itu ya ada rokok di sini. Tidak ada. Ya itu. Tidak boleh rokok Kecil, Pak. Saya pernah lihat simpul rokok, Pak. Nah, artinya obat parah itu merupakan misalnya gini, obat yang tidak boleh diminum. Rokok itu bukan obat ya. Narkotika obat berbahaya. Nah, itu katanya, rokok itu bukan obat ya. Bisa diminum Bang? Bisa. Tapi bukan berarti Apa yang rokok itu? itu bukan salah satu Berarti kan cek lagi rokok, Pak. tidak, tapi ada aturannya. Setiap produk itu ada aturannya. Bisa begini, rokok itu kamu diperbolehkan rokok ketika kamu menginjak usia 18 tahun. Pak, Bisa. Bisa. Kalau kamu laki-laki kayak itu bisa rokok. Oke. Setelah kita membahas tentang kerjasama negara-negara ASEAN, kita akan membahas tentang kenampakan alam masing-masing negara ASEAN. Halo. Hai. Bahasa selanjutnya tadi Kak. Masing-masing negara ASEAN. Penampakan alam masing-masing negara ASEAN. Ya. Ya, Pak. Tahu penampakan alam itu? Tidak tahu, Pak. Misalnya gini, penampakan alam di negara apa yang di Ruteng? Ada gunungnya, Oh, iya. ada bandaranya. Itu contohnya penampakan alam ya. Bisa Bisa. diterima? Ada hutannya. Itu bisa. Bisa, Pak. Kira-kira penampakan alam itu begitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penampakan alam masing-masing negara-negara ASEAN. Yang pertama alam Indonesia. Adik-adik, Indonesia itu memiliki 17.000 lebih pulau. Ya, berapa tadi? 17.000 Nah, itu pulau-pulau itu merupakan penampakan alam Indonesia. Sehingga tak heran Indonesia itu memiliki laut, gunung, sungai dan juga danau. Danau. Jadi di Indonesia ini panjang sekali dari laut dan gunungnya ya. Ya, Oke. Pak. Nah, pegunungan yang tertinggi di Indonesia itu ada di Papua. Nama pegunungan itu adalah pegunungan Sudirman. Pegunungan Sudirman. Dengan puncak yang tertinggi bernama Puncak Jaya, yang ketinggiannya mencapai 5.030 meter. Iya, Itu ya. Dan yang kedua, bukan hanya pegunungan, Indonesia juga punya sungai. Punya apa tadi? Sungai ya. Punya sungai dan sungai terpanjang itu sungai yang paling panjang di Indonesia itu adalah Sungai Kapuas. Itu berada di Kalimantan. Ya, kenapa karena Indonesia itu ada apa tadi? Ada pulau. Ada pulau. Setelah itu ada apa? Pegunungan, Dan sungai. pegunungan dan sungai. Sungai terpanjang itu Sungai Kapuas. apa? Kapuas. Dan juga ada apa tadi? Danau. Danau terbesarnya apa? Danau Toba. Apa ini? Sumatera Utara. Ya, ada 4 ini merupakan identitas penampakan alam Indonesia. Ada pulau, ada pegunungan, ada sungai dan juga ada danau. Ya, bisa. Oke. Coba kamu perhatikan ini. Ada 5 gunung tertinggi di Indonesia. Ada Gunung Puncak Jaya, Gunung Kerinci, Gunung Rinjani, Gunung Semeru, Gunung Slamet. Selain itu juga ada 7 sungai terpanjang yang merupakan selain dari sungai pada Sungai Kapuas dari ya, Sungai Kapuas itu dari namanya Sungai Bahati, banyak tapi yang paling panjang itu adalah Sungai Kapuas. Sementara itu danau yang pernah tahu. Nah, itu adalah identitas kenampakan alam Indonesia. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Selain itu, kenampakan alam di Filipina. Filipina juga hampir sama dengan Indonesia, merupakan negara kepulauan. Tapi pulau Indonesia itu hanya lebih dari 7.000 pulau. Sementara Indonesia ada berapa? 17.000 lebih ya. Karena itu ada 7.000 pulau. Jadi ini sudah dibahas ya. Dan juga di Filipina juga ada pulaunya. Dan juga ada lautnya. Ada laut. Ada laut. Ada laut. Ada juga puncak tertingginya itu gunung api tertinggi itu kira-kira tingginya 2.990 meter. Habis itu ada juga danau di Filipina. Nama danaunya itu Laguna de Bay dan Danau Tali dan Danau Tal itu terdapat di Pulau Luzon serta Danau Lanao dan Maini itu di Pulau Mindanao. Ini boleh dicatat ya. Oke. Nanti ada pertanyaan yaitu Filipina termasuk ke ada berapa pulau? 7.000. Iya, Pak. Oke. Sekarang Thailand. Ya, Thailand merupakan tanah yang berliku, dataran tinggi, hutan dan bukit-bukit. Ya, sangat berbeda dengan Indonesia ya. Ya, sangat berbeda dengan Indonesia. Ada juga di Thailand seperti di Filipina. Dan juga di Thailand juga ada gunungnya. Ada apa tadi? Gunung. Nah, gunung yang tertinggi, gunung yang paling tinggi di Thailand itu nama gunungnya adalah
Gunung Doi Intano. Ita, tinggi gunung itu adalah 2.570 meter di atas permukaan laut. Ini bisa begini, ini permukaan laut. Tinggi gunungnya itu 2.570 meter ke atasnya, tidak terhitung ke bawahnya. Bayangkan, coba kamu bayangkan. Ya, Pak. Itu tingginya di atas permukaan laut. Coba kayak kalau kita perhatikan di bawahnya, di bawah laut, pasti tinggi lagi. Ya, oke. Dan juga ada hamparan korat berupa dataran tinggi, kira-kira 100 meter. Dataran tinggi itu bisa begini, antara Ruteng dan juga dataran tingginya di Ruteng. Contoh lain juga dataran tinggi antara di sini dan juga di Rangka, tertinggi di Rangka, ya? Bisa? Ya. Selanjutnya, penampakan alam di negara Malaysia. Malaysia juga terdiri dari dua kawasan yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia, di Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Tahu bedanya barat dan timur? Tahu. Ingat, misalnya begini, saya contoh ya. Di sini negara Malaysia, di sini timur, dan di sini juga belakang saya barat. Nah, posisi timur ini itu merupakan Semenanjung Malaysia. Itu di posisi timur ini itu merupakan Laut Cina Selatan. Itu dipisah ke Laut Cina Selatan, ya. Dan juga Malaysia Baratnya itu adalah Zairah Malaysia. Sementara itu di Malaysia Timur yaitu ada Sabah dan Sarawak. Nah, di bagian timur ini ada Sabah dan Sarawak, ya. Bisa? Oke. Salah satu contoh penampakan alam yaitu ada Gunung Kinabalu dengan tinggi gunungnya 4.100 meter. Gunung ini terletak di Sabah, Malaysia. Ada juga gunung tertinggi di Malaysia. Apa gunung tadi? Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Ada gunungnya, Itu kenapa yang keenam itu adalah Brunei Darussalam. Ya, negara yang berada di sisi utara Pulau Kalimantan ini itu dikenal dengan negara yang sangat makmur. Mengapa dikatakan makmur? Karena penghasilannya di sana itu sangat tinggi. Penghasilan minyak bumi dan gas. Jadi di Brunei Darussalam itu penghasilan tertinggi yang terhadap minyak bumi, ya. Minyak bumi dan juga dan gas alam yang sangat melimpah. Sehingga tak heran itu negara ini negara yang makmur. Itu yang pertama, penampakan alamnya. Dan yang kedua, ada pedalaman tertinggi dari bukitnya. Yaitu wilayah yang paling tinggi adalah Bukit Pagon. Di sana juga ada bukit yang paling tinggi, namanya Bukit Pagon, ya. Dan yang ketiga itu dia juga memiliki sungai yang paling besar. Itu namanya Sungai Batu Akor, Sungai Kenggorong, Sungai Belarong, Sungai Butong, dan Sungai Dambi. Ada berapa sungai di sana? 1, 2, ada 4 sungai. Ada 4, ya. Ada 4 sungai yang paling besar di Brunei Darussalam. Dan juga selain makan penghasilan minyak bumi dan juga gas yang banyak, mereka juga punya sungai yang paling besar. Hampir sama di Indonesia. Sungai paling besar di Indonesia apa? Sungai Kapuas. Benar. Sungai Kapuas. Anda setuju? Ya, Pak. Oke, Sungai Kapuas. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat kan, ya. Sementara yang kita mau yang paling besar apa? Danau Toba, Ya, Pak. Oke, tadi di Brunei Darussalam punya danau, ya. Ya. Hanya ada tanya sungai, saya. Oke. Ya, selanjutnya penampakan alam negara Vietnam. Vietnam itu memiliki penampakan alam bukit-bukit, ada gunung, ada batu. Jadi negara ini merupakan negara yang ada batunya, ada dataran rendahnya. Ya, dataran tinggi ada di wilayah yang berbatasan dengan Laos. Jadi negara Vietnam itu bisa dibilang negara yang berbatasan langsung dengan negara Laos. Jadi dataran tinggi berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Laos. Misal, ini adalah negara Vietnam, ini Laos. Dataran tingginya di bagian sini, dataran tinggi bagian sini, dia berbatasan langsung dengan negara Laos. Itu maksudnya. Ya, Pak. Pusat tertingginya di Vietnam itu ada istilahnya Gunung Pansipang. Cara bacanya Pansipan. Bisa? Nah, tinggi gunung ini ya, adik-adik 3.143 meter. Gunung ini berada di provinsi Laosai. Ada di provinsi Laosai. Dan di sini pula di Vietnam itu ada ya bukit-bukitnya, ada gunungnya, ada batu, ada rendahnya, dan juga ada puncak yang paling tinggi juga. Ya, Pak. Bisa? Nah, di bagian utara Vietnam merupakan tanah tinggi dan delta Sungai Merah. Dan Sungai Merah itu berada di negara Vietnam. Kalau pertanyaan tadi nanti di soal itu, Sungai Merah berada di negara mana? Vietnam. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang penampakan alam di negara Myanmar. Negara Myanmar juga itu wilayah Myanmar bagian barat itu terdapat banyak pegunungan.
Ini juga ada pegunungan, itu sama juga di Indonesia ya, Ya, Pak. Itu sama dengan Indonesia juga. Dan juga di sana itu memiliki dataran yang tinggi, dataran tinggi. Dataran tingginya Sang dan pegunungan Tenasserim ya. Oke, nah dataran daerah ini dialiri oleh sungai Irpati serta beberapa arah sungai seperti Sitang, Cibibe, dan Tasabet. Dia juga sama dengan Indonesia ya. Ada sungainya, ada dataran tinggi, ada pegunungan juga ya. Oke, bisa? Bisa, Pak. Nah, wilayah tersebut juga berperan kayak pegunungan memanjang di dataran timur untuk huruf V. Ya, Pak. Ya, sekarang Kamboja. Kamboja juga merupakan alam, juga ada dataran rendahnya, ada pegunungannya, ada sungainya, dan juga danau. Dia juga hampir sama dengan negara Indonesia tadi. Ya, Cuma Pak. bedanya itu dia tidak memiliki pulau. Pulau. Itu bedanya Bisa? Bisa, sama. Oke. Dan seterusnya adanya takdir dan turistik yang tadi itu baru bergabung. Tanggal berapa tadi? 22 November 2022. Baru ya. Ya, Pak. Di Timor Leste juga ada pegunungan, pantai, hutan, sumber air panas, air terjun. Nah, bedanya dengan negara lain di Timor Leste juga ada sumber air panas, ada air terjun. Itu bedanya. Sementara yang lain pegunungan, pantai, hutan di semua ada. Ada hutan kita tuh. Ada, Pak. Nah, bedanya di sumber air panas dan juga air terjunnya. Itu hanya ada di Timor Leste. Bisa adik-adik? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu saja materi kita hari ini adik-adik. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Sejarah ASEAN, negara-negara ASEAN, kerjasama ASEAN, lambang ASEAN, penanganan Oke. Oke. Ada berapa jumlah negara-negara yang masuk dalam organisasi ASEAN? 11. Bisa? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Oke. Nah, adik-adik materi kita ini itu sampai sini. Dan minggu depan kita akan belajar lagi tentang penampakan alam untuk lebih perdalam lagi ya. Penampakan alam masing-masing negara, baik? Ya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Nah, tugas untuk kamu yaitu mencari, menggambarkan warna bendera dari setiap negara anggota ASEAN. Gambar dia apa ya? Ada kata Manila bisa. Tugasnya kamu menggambar sebenarnya Indonesia benderanya apa? Merah Ya, putih. Pak. Merah putih. Itu saja itu tugasnya kamu bisa. Bisa. Tugas itu dikumpulkan minggu depan dan ditempelkan di mading sekolah. Ya, Pak. Ya, Ya, atau bisa Pak. ditempel keliling kelas supaya kamu tahu warna bendera ya. Ya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ya, sekarang sebagai tutup pembelajarannya, saya minta kita semua untuk berdiri dulu. Oke. Ya, berdiri dan juga saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Bahagia. Senang ya? Ya, Pak. Apa senang ya? Kita senang cok. Kenapa senang? Hari dapat materi tentang ASEAN. Oke, materi tentang ASEAN ya. Oke, adik-adik, akhiri pembelajarannya saya minta sepuluh orang untuk berdiri kita berdoa. Teman-teman dan Bapak Guru berdoa kita sebenarnya di berdoa dan Allah Bapa dan Terus Terpujilah kepada Kudus Yesus Maria dan Sang Yosef sampai selama-lamanya.